Hai guys, what's up guys? Pasti kalian yang lagi nontonin video ini pengen tahu tips and trick public speaking. Dan kali ini aku bakal kupas tuntas tips and triknya, dan video ini gak bakal berjalan lama. Tips kali ini aku bakal bagiin 5 tips aja. Nah, aku bakal bagiin tips and trick berdasarkan pengalaman aku. Tahun lalu aku baru aja sebenarnya jadi public speaker, dimana aku tuh sebenarnya anaknya tuh pemalu banget. Aku introvert anaknya emang ya, tapi aku juga pemalu dulunya. Bahkan pas SMP itu aku bener-bener gak pernah mikir aku bakal jadi public speaker, karena aku mikirnya kayak, masa sih aku yang pemalu gini bisa jadi public speaker? Bisa, kita tuh semua tuh bisa asal kita mau. Jadi sebelum kita mulai, aku mau teman-teman yang nonton video ini persiapkan diri dulu, dan mau kalian bisa atau nggak bisa, yakinin diri kalian kalau kalian itu bisa. Karena pasti semua orang itu bisa asal mereka mau. Kalau kita udah nyerah di awal, nggak akan bisa. Jadi daripada basa-basi kebanyakan, kita langsung aja ke videonya. Tips yang pertama adalah pahami materinya. Di sini teman-teman harus pahami materinya terlebih dahulu. Susah dihafalin teman-teman, karena ngafalin itu makan waktu banyak. Sedangkan buat public speaking itu banyak yang harus kita omongin. Dan biasanya tuh public speaking itu nggak cuman 5 menit, 10 menit. Apalagi kalau misalnya teman-teman bawain materi, itu biasanya bisa sampai berjam-jam, ada 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Nah, gimana sih cara orang-orang itu bisa ngomong berjam-jam tanpa henti? Step yang pertama itu adalah pahami materi teman-teman. Materinya itu harus dipahamin, diserapin, benar-benar ditanam di otak. Udah, nanti yang terlintas di otak itu teman-teman bisa obrolin. Nah, contohnya gini, biasanya kalau aku jadi public speaker, aku biasanya ngomongin tentang Canva. Nah, tentang Canva ini nggak aku hafalin Canva adalah aplikasi editing bla bla bla. Enggak, aku nggak hafalin kayak gitu teman-teman. Intinya aku tahu secara garis besar Canva adalah aplikasi editing. Nah, dari sini aku bisa tahu nih, kalau Canva ini aplikasi editing ya nanti bisa aku tambah-tambahin. Contohnya kayak gini. Nah, jadi teman-teman, Canva ini adalah aplikasi editing yang pastinya di sini teman-teman udah tahu ya. Canva ini pasti udah nggak asing lagi dengan Canva. Apalagi Canva ini kan terkenal dengan template-nya. Nah, jadi intinya tuh harus memahami materinya. Setelah itu teman-teman bisa nambahin pakai kata-kata yang teman-teman buat sendiri. Pahami materinya, tahu apa yang ingin kita sampaikan, udah teman-teman bisa jadi public speaker, bisa public speaking. Tips yang kedua adalah latihan, latihan, dan latihan. Nah, latihan aku adalah seperti ini. Teman-teman yang nonton video aku sekarang ini aku juga lagi latihan jadi public speaker lagi. Kuncinya itu teman-teman record video di handphone, di tablet, dimanapun, bisa record di mana aja, dan ngobrol sama diri sendiri. Udah, ngobrolin apa aja terserah. Di sini aku sering lakuin tiap malam, gak harus di record juga gak apa-apa. Nah, cuma saran aku teman-teman bisa record. Kenapa aku saranin record? Soalnya kalau teman-teman record, nanti teman-teman bisa lihat tuh hasilnya. Kalau udah lihat hasilnya, teman-teman bisa perbaiki apa yang harus diperbaiki. Teman-teman bisa perbaiki dari hasil video tadi. Itu untuk tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah wajarkan blank teman-teman. Karena kalau nervous, blank itu adalah hal yang sangat wajar. Benar-benar wajar banget kalau teman-teman blank, tiba-tiba nervous, lagi ngomongin apa di depan umum, terus tiba-tiba kayak, aku ngomong apa nih ya, habis ini aku bakal ngomong apa ya. Itu wajar teman-teman, itu nggak usah dikhawatirin. Tips dari aku adalah ketika teman-teman blank ataupun nervous, tarik napas dalam-dalam dulu, terus hembuskan. Setelah itu teman-teman bisa rangkai lagi nih kata-katanya, pelan-pelan dirangkainya, jangan yang kayak buru-buru, tenang aja. Tips yang keempat adalah ketika teman-teman jadi public speaker, perhatikan audiens teman-teman. Perhatikan audiensnya, lihat baik-baik, gak usah grogi gak apa-apa, tapi grogi itu wajar. Aku juga biasanya sering grogi, tapi itu bisa diminimalisir teman-teman. Kan kayak yang sambil ngeliatin gini, apalagi sampai membelakangi penonton, itu jangan banget. Kalau ketika kita belakangi penonton, orang itu jadinya ngelihat apa gitu ya. Mau ngeliat wajah teman-teman juga nggak bisa, orang teman-teman membelakangi penonton. Nah, jadi paling penting adalah tatap audiensnya. Kalau jadi public speakernya itu online, teman-teman bisa perhatikan layar laptop teman-teman satu persatu. Jadi ibaratkan teman-teman liatin audiensnya satu persatu. Tips yang terakhir adalah cari mentor untuk bantu teman-teman jadi public speaker. Nah, di sini aku nggak promosi kelas ya teman-teman, karena aku nggak buka kelas public speaking juga. Mentor itu penting banget teman-teman.
Gak harus mentor juga nggak apa-apa, bisa dari temen, cuman saran aku bisa pakai mentor aja. Nah sebelumnya ketika aku pertama kali jadi pembicara, nah aku itu pakai temen aku, jadi aku suruh temen aku evaluasi gimana aku ngomong. Dari temen itu biasanya kurang tahu nih teman-teman kesalahan kita tuh apa aja, tapi tuh bakal kasih masukan yang banyak, dan gak hanya masukan aja tapi bakal dikasih tahu gimana kita menerapkannya. Kita tuh bakal dikasih tahu solusinya, itu seperti apa untuk mencegah hal itu terjadi nantinya gimana. Teman-teman harus pintar cari mentor ini. Gampang-gampang susah ya sebenarnya, nggak yang gampang tiba-tiba kita dapat mentor terus enak, nggak bisa kayak gitu. Semua tuh ada proses, kita harus cari mentor yang benar. Dan saran aku, kalau misalnya teman-teman mau pakai mentor itu ketika sudah mau jadi public speaker di acara penting, kayak acara formal yang benar-benar formal ya teman-teman. Karena kalau misalnya cuma public speaking biasa kayak di kelas, kayak mau belajar tentang public speaking aja secara sekilas, ya belajar aja. Nah saran aku gak usah pakai mentor dulu, gak apa-apa, itu sebagai latihan aja, sebagai bekal teman-teman. Nah ketika nanti udah jadi public speaker di acara formal, baru teman-teman bisa cari mentor yang cocok. Jadi itu beberapa tips dari aku untuk teman-teman yang mau ningkatin skill public speakingnya teman-teman. Sebenarnya ada banyak banget tips public speaking lainnya yang bisa aku mention sebenarnya di video ini. Cuman ini beberapa garis besar dari tips yang aku punya dan berhasil di aku, yaitu beberapa 5 tips tadi itu. Intinya untuk belajar public speaking kuncinya adalah latihan. Latihan itu penting, dan latihan itu yang akan membuat teman-teman bisa menguasai skill public speaking. Karena kalau misalnya teman-teman cuma lihat video aku tapi nggak diterapin tips-tips tadi, ya percuma aja. Nah semoga video ini benar-benar bermanfaat ya buat teman-teman nantinya yang pengen meningkatkan skill public speakingnya. So see you next time, bye bye.